Perkara bumi tidak akan ikut serta Tuhan jika Engkau sudah datang mengambil setiap orang. Bahkan apabila Engkau datang dengan kemuliaan-Mu untuk mengangkat orang-orang pilihan-Mu, Tuhan, iman yang kami kerjakan di dalam hidup kami, itulah yang akan menyelamatkan jiwa kami. Karena itu di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Seberapa kami yang ditarik Tuhan untuk masuk dalam rumah Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan dengan setia dan tekun di hadapan Tuhan. Karena itu kami rindu firman-Mu dinyatakan bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan yang banyak. Perdamaikan hidup kami dengan darah-Mu. Layakkan kami semua boleh duduk dengan tenang untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan bagi kami. Urapan Tuhan bagi semua, khusus yang kecil dan hina ini Tuhan. Tidaklah hanya untuk berdiri di sini, tetapi Engkau yang punya pekerjaan menetapkan hamba-Mu. Karena itu pakai mulut hamba-Mu berbicara bagi kami apa yang Tuhan mau kami kerja di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami untuk menyambut firman Allah yang kami sampaikan kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Imam besar yang mengasihi kami, telah berdoa. Haleluya. Amin. Pertama-tama saya persembahkan pujian dan Tuhan Yesus yang memiliki pekerjaan yang besar di bumi ini. Lewat kehadirannya, dia lahir, dia mati, bangkit, dan akhirnya dia kembali ke surga. Dan ketika surga, Alkitab mencatat bahwa dia tidak duduk-duduk atau tidur-tiduran, tetapi dia bekerja. Dan apa yang dikerjakan, mari kita doakan supaya Tuhan bisa membukakan untuk kita boleh pahami dan mengerti itu. Belum kita masuk di dalam firman Tuhan, ya sudah bersaksi banyak. Sini ya Bapak Tuhan, dia bilang orang tua tapi suara masih lebih keras daripada kita yang muda-muda ya. Dan saya mendapat sebuah inspirasi dari hamba Tuhan senior kami di Balikpapan. Dia katakan, waktu Israel masuk di tanah Kanaan, ada 2 orang saja yang bisa masuk. Yang berangkat dari Mesir itu jutaan orang, tapi hanya 2 orang yang masuk, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan Kaleb ini dia berkata bahwa umur saya ini sudah 84 tahun, tetapi jiwa saya masih 40 tahun. Saya katakan beliau, saya ini sudah mau 70 tahun Pak, sudah senja kata orang. Dia bilang, ya tapi hati Bapak kan masih 40 tahun. Saya bilang, puji Tuhan, haleluya. Ya doakan saudara supaya semangat kami dan semangat kita ya tidak hanya hari ini berapi-api, tapi bersemangat terus sampai Tuhan datang.
Seperti lagu dalam api Kristus sudah menyala terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Ya, puji Tuhan saudara. Ya, kita sudah mendengarkan kesaksian yang begitu disampaikan oleh istri saya. Namun apa yang kita akan pelajari bersama, kalau Abraham waktu dia dipanggil, dia keluar dari sanak saudaranya, dari keluarganya, dari tempat zona nyamannya. Dia tinggalkan negerinya karena mengikuti firman Tuhan. Dan dia ikuti terus. Kata Alkitab itu, dia pergi ke suatu tempat yang dia tidak paham dan tidak mengerti. Dan ketika dia ada sampai di Kanaan, Tuhan berjanji kepadanya bahwa inilah tanah yang aku berikan kepadamu dan keturunan. Ya, itu kepada Abraham. Dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan dia ikut saja. Sementara berjalan terus, Abraham itu melakukan banyak hal, yaitu selalu membangun mezbah. Ishak pun anaknya membangun mezbah. Terus keturunan yang ketiga yaitu Yakub, kerjanya adalah membangun mezbah bagi Tuhan. Dan mezbah yang mereka bangun, kalau kita sekarang ibadah itu yang dikerjakan, dia bawa seisi rumahnya, mentahirkan diri, menguduskan diri, sehingga ketika mereka membangun mezbah, memanggil nama Tuhan, dari mezbah itu mereka didatangi oleh Tuhan dan memberkati. Kalau hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita membangun mezbah bagi Tuhan lewat ibadah yang kita kerjakan dengan yakin dan percaya, ya, dengan meninggalkan segala persoalan-persoalan yang ada di luar sana, maka yakin bahwa Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan saudara. Karena itu, ya, hari ini merupakan ibadah perdana yang dipercayakan oleh Tuhan lewat organisasi kepada kami. Maka kalau kita beribadah, tentu kita memiliki suatu keyakinan bahwa apa yang kita dapatkan dari sebuah ibadah itu. Nah, kalau di dalam ibadah itu apa yang dilakukan? Selain kita memuji-muji Tuhan, satu hal yang sangat penting bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa di dalam ibadah itu yang kita bangun adalah iman kita. Iman itu bisa muncul dan bisa ada kalau ada firman Tuhan diberitakan, ya. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Coba. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan karena pendengaran dari firman Kristus. Jadi iman itu tidak kucuk-kucuk datang begitu saja saudara, tanpa ada berita yang kita dengar. Firman Tuhan yang kita dengar itu membentuk iman kita. Dan iman itu adalah dasar. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 kalau tidak salah. Ya. Ibrani iman itu adalah dasar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Jangan kayak lari kan. Iman adalah dasar
dari segala sesuatu yang kita harapkan, dari segala sesuatu yang kita harapkan. Terus, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Itu iman. Kalau kita datang beribadah, memiliki iman, berarti ayat ini itu terpatri dan menjadi bagian dalam hidup kita. Bahwa kita sudah memiliki dasar. Tidak asal jadi jemaat saja tanpa ada hal yang membuat kita memiliki satu dasar. Orang Kristen tanpa dasar atau sebuah bangunan tanpa dasar, ya, bangunan itu tidak akan bisa kokoh berdiri. Karena itulah orang yang memiliki dasar itu, Matius pasal 7 ayat 24 di situ mulai katakan bahwa kita memiliki dasar. Orang yang memiliki dasar itu adalah orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu, dan ketika datang banjir dari bawah, angin dari samping, terus hujan dari atas, ya coba supaya jangan salah, ya kita tidak mau salah. Kalau salah ya bilang salah ayatnya supaya kita perbaiki ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini Ya. dan melakukannya, Setiap orang yang mendengar perkataanku, kata Yesus, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. ia sama dengan orang yang bijaksana. Apa pekerjaan orang yang bijaksana itu? Yang mendirikan rumahnya di atas batu. Dia mendirikan rumahnya di atas batu. Dan dasar kita yang sudah diletakkan adalah Kristus. Kalau kita meletakkan bangunan rohani kita di atas dasar Kristus, maka terus Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. apapun yang muncul, baik itu banjir dari bawah, kalau dalam Wahyu 13 itu banjir dari bawah itu berupa antikris dengan segala ya kedahsyatannya, angin dari samping, ya itulah pengajaran-pengajaran sesat yang banyak sekali berkentayangan di bumi ini. Terus Lalu angin melanda rumah itu. ya, Tetapi walaupun dilanda dengan angin atau pengajaran-pengajaran sesat, tapi rumah itu berdiri di atas dasar yang kuat, Tetapi rumah itu tidak rubuh, rumah itu tidak akan rubuh, ya, sebab didirikan di atas batu. sebab didirikan di atas dasar yang kuat, itulah batu. Di ayat lain dikatakan batu penjuru ialah Yesus Kristus. Ya. Jadi bagi orang beriman, Tuhan sediakan tempat yang indah, saudara, indah dan kekal. Karena itu kita harus tahu apa yang jadi prioritas di dalam hidup kita, ya. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umat yang kekasih Tuhan, bahwa kita sebagai umat Allah yang berkomitmen atau sudah mengambil bernasar untuk menjadi umat Allah, ya, dasar kita yang kita prioritaskan itu adalah ibadah. Kenapa kita harus beribadah? Ibadah itu di dalamnya ada mengandung dua janji. Janji yang sedang kita jalani sekarang ini yaitu janji hidup. Kalau kita diperpanjang umur, itulah bagian janji daripada bagian daripada ibadah yang kita kerjakan. Itu janji pertama, kalau kita masih hidup dan berkesehatan, kekuatan, bisa bekerja dan lain sebagainya. Itu pertama. Dan janji yang kedua adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal inilah yang kita sekarang buru itu melalui ibadah kita. Bagi seorang orang olahragawan itu
dengan segala kedisiplinan untuk mau mencapai suatu mahkota, harus ya namanya harus disiplin di dalam berolahraga itu. Ya. Seperti seorang petani. Petani itu dengan sabar, ya bapak-bapak yang petani, saya juga dulu pernah petani. Ya, haleluya, puji Tuhan. Saya sedikit tahu namanya bertani itu. Dari kecil memang kami adalah keluarga petani. Tetapi begitu Tuhan baik, dari petani bisa menjadi tukang listrik seperti ini yang bisa kasih nyala listrik. Dulu mana kami tahu itu. Tapi itulah cara Tuhan. Ya. Tuhan datang ke desa-desa dan membawa kekumuhan itu keluar dari kehidupan manusia. Kalau Tuhan itu membawa kekumuhan dari dalam manusia keluar. Kalau manusia yang membawa kekumuhan itu dari luar, ya, melepaskan. Tetapi kita tidak ke situ, ya kita sudah punya dasar. Sekarang dasar kita adalah iman. Karena itulah kalau kita sudah punya dasar, tentu kita akan menjadi sebuah kawanan. Ya, Alkitab katakan sebagai kawanan domba. Ya. Kawanan domba. Di dalam Yohanes 10, Yesus datang sebagai gembala. Ya. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Ya, Yesus tampil sebagai gembala yang baik di tengah-tengah orang yang sudah punya dasar, yang memiliki iman. Ya. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya. Inilah hebatnya. Gembala kita itu dia bisa rela melepaskan nyawanya untuk saya dan untuk saudara. Lewat dia mati di atas gunung Golgota. Bukan hanya mati, mulai dari lahir dia sudah menderita. Ya. Alkitab sudah mencatat bahwa kelahirannya itu dikasih tidur di dalam palungan. Siapa manusia yang bisa lahir dan ditaruh di dalam palungan? Tidak ada kecuali Yesus. Jadi Yesus yang lahir menurut rencana Allah itu sudah menderita sejak dia lahir. Terus bekerja dan bekerja, dia mati lagi digantung di atas gunung Golgota. Kematian itu untuk apa, saudara? Mematikan dosa itu. Ya. Dosa yang begitu banyak menguasai manusia, termasuk dosa saya dan dosa saudara. Tuhan tanggung di atas gunung Golgota. Dia rela tergantung untuk menyelamatkan kita. Kenapa ya, saudara, kalau kita ini yang mau dibawa ke gunung baru disalibkan, yes, tentulah mungkin kita lari. Lebih baik tidak usah jadi Kristen. Terlalu menderita begitu. Tetapi Yesus kerjakan itu untuk membebaskan saudara dan saya dari hukum dosa. Dan ketika dia bangkit dari antara orang mati, ya, dia mengalahkan dua hukum, hukum dosa dan hukum maut. Sehingga maut tidak berkuasa lagi bagi orang yang menjadi miliknya Kristus. Siapa yang menjadi milik Kristus? Ialah orang yang percaya kepada Kristus dan menjadi manusia yang diciptakan baru. Karena itu Alkitab mencatat, siapa di dalam Kristus Yesus, ia adalah ciptaan yang baru. Ciptaan baru itu berarti ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin tadinya suka marah-marah, tapi ketika mendengarkan firman Tuhan lewat didikan Tuhan firman-Nya, berubah dia. Sekarang dia menjadi orang yang baik. Tadi dia kasar, sekarang
jadi lemah lembut. Itulah bagian daripada pembaharuan budi yang kita alami di dalam hidup kita. Ada orang yang jahat sekali, tapi ketika dia mendengarkan firman Allah, dia berubah hidupnya menjadi orang yang setia dan sampai datang kepada Tuhan. Tuhan kita itu kita tidak tahu cara kerjanya, tapi firman-Nya katakan bahwa aku merancang kamu ya dengan rancanganku sendiri. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan ya kebinasaan, tidak. Yesus luar biasa bagi kita. Ya. Karena itu saudara, kita harus mengerjakan pekerjaan Yesus yang mengutus kita untuk menjadi saksi. Kalau Yesus diutus oleh Bapaknya, dan Yesus yang diutus Bapaknya itu bersaksi kepada murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya kepadanya, dan mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Bapaknya kepadanya. Dia pun memberikan tanggung jawab itu kepada orang-orang yang dipanggil menjadi miliknya itu untuk melakukan pekerjaan yang sama, ya, supaya rencana Allah itu digenapkan di dalam orang-orang yang percaya kepadanya. Ya, tadi kita sudah melihat saudara bahwa iman itu adalah timbul dari mendengar firman Kristus. Dan tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 9. Ya. Tujuan iman adalah keselamatan jiwa. Ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, itu. Jadi kenapa kita harus memiliki iman? Karena kita mau supaya kita diselamatkan, jiwa kita diselamatkan pada akhirnya nanti. Ya. Kita lanjut dalam bagian kedua itu berkenan. Ya, dalam Ibrani 11 ayat 6. Jadi kita masih berkisar di dalam iman, ya, saudara. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, jadi iman inilah yang memberikan kita kesempatan untuk diperkenan oleh Allah. Diberkenan oleh Allah untuk apa? Untuk menjadi umat kepunyaan Allah dan umat pilihan Allah. Ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Jadi kita tidak rugi di dalam mengikut Tuhan, beriman kepada Kristus, karena ada upah yang Tuhan memberikan kepada kita sekalian. Upah itu banyak. Ada berupa mahkota, ada kehidupan kekal. Ya, upah sesuai dengan perbuatan kita, keyakinan kita, iman yang kita bangun itu sampai di mana. Karena iman ini harus dibangun terus dari hari ke hari sampai mencapai puncaknya itu iman itu menjadi sempurna. Kalau iman sudah sempurna, dia datang yang sempurna itu, maka ketemulah. Maka kita yang sempurna akan dibawa ke sana. Untuk apa di sana? Tuhan sudah berjanji sebelum dia naik ke surga bahwa aku akan pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagi. Kalau tempat itu sudah sedia,
dalam Yohanes 14 di sana dikatakan, kalau tempat itu sudah sedia, aku akan kembali. Kembali untuk apa? Untuk menjemput orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak ada tipu di dalam mulutnya, ya, orang-orang yang menguduskan dirinya. Kenapa orang-orang yang begitu saja yang dipilih Tuhan? Karena memang di dunia ini nanti ada dua hal yang terjadi, saudara. Ada dua hal yang terjadi. Orang jahat akan bertambah jahat, orang najis bertambah najis, terus yang cemar bertambah cemar. Tetapi orang benar akan semakin benar. Orang kudus semakin menguduskan diri. Ya, orang suci semakin menyucikan diri. Jadi yang pertama ini dikerjakan oleh iblis lewat pekerjaan-pekerjaannya yang ada di bumi ini, yang disebut dalam Alkitab, itulah pekerjaan Babel besar. Tetapi Allah akan memilih saudara dan saya yang memiliki tiga perkara: hidup kudus, benar, dan suci. Ya. Kenapa orang suci saja? Karena Bapa kita itu adalah Allah yang kudus, ya, Allah yang suci. Karena itu Dia pilih orang-orang yang suci dari bumi ini menjadi miliknya, yang nanti Dia bawa ke tempat di mana Dia sudah sediakan di sana untuk saudara dan saya tempati. Ya. Jadi dalam peristiwa dari sejak lahir, mati dan bangkit naik ke surga, di surga Dia bekerja keras untuk menyediakan tempat itu bagi saudara dan saya. Dan karena itu di dalam kita membangun bangunan rohani kita tidak boleh main-main, saudara. Kita tidak bisa main-main, tetapi kita harus bersungguh-sungguh, ya, setia dalam ibadah, setia di dalam berdoa, ya, di dalam rumah Tuhan seperti tempat ini, ya, walaupun kecil-kecil begini saudara, tapi kita harus menghargai sebagai tempat di mana Allah berhadirat lewat menampilkan firman-Nya yang disajikan oleh para utusan Tuhan. Kalau sudah demikian saudara, apa janji Tuhan bagi kita? Ini kita tidak panjang-panjang, tapi kita akan lihat dalam Keluaran 23 ayat 25. Ya, coba Keluaran 23 ayat 25. Ya. Tuhan akan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. ya, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, ya. Maka Ia akan memberkati roti makananmu. Ya, ini yang disediakan Tuhan bagi orang yang beribadah kepada Tuhan, yaitu Tuhan akan memberkati roti makanan kita. Terus, Dan air minumanmu. air minuman diberkati oleh Tuhan. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bukan itu saja, penyakit dijauhkan Tuhan dari tengah-tengah saudara. Dijauhkan Tuhan dari rumah tangga saudara, dari persekutuan kita. Itu janji Tuhan dan kita harus klaim itu sebagai janji yang benar, saudara. Amin, saudara? Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi itu penyakit dijauhkan dari tengah-tengah kita. Satu hal yang kita harus kerjakan, bahwa tetaplah kerjakan keselamatanmu, sebab ya kita tahu bahwa ya banyak halangannya, ya, untuk membangun sebuah rohani itu banyak halangannya. Tetapi kalau kita setia membangun rohani kita, tetap mengerjakan keselamatan itu lewat iman yang kita bangun terus, bertumbuh terus iman itu sampai Tuhan datang, maka Tuhan
akan menyatakan janjinya kepada kita. Ya, makanan di sini kalau kita masuk dalam rohani itulah firman Allah, roti yang turun dari sorga, dan air itulah kuasa Roh Kudus akan diberikan sebagai berkat bagi saudara dan saya. Karena itu kita harus berusaha untuk meminta kepada Tuhan, biarlah Roh Kudus itu turun atas kita memberkati hidup ini, supaya di dalam perjalanan hidup rohani kita tidak mengalami kemunduran, tetapi akan maju terus mulai sekarang sampai Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati firman-Nya. Karena kita dapat mengingat kematian Tuhan sampai Tuhan datang. Ya. Jadi roti ini bukan sekedar makanan yang bisa dibagi dan dimakan selesai itu, tapi makna daripada roti ini adalah bahwa itulah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan di atas gunung Golgota, dan anggur itu adalah darahnya yang dia curahkan ketika serdadu dari Roma menusuk lambungnya, maka keluarlah air dan darah. Inilah yang melahirkan kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ya, mari kita angkat satu pujian, kita katakan Yesus terbesar. Ini karena kita serba baru, jadi masih ya menjajakan ya saudara. Saudara, kita bangkit berdiri bersama-sama sambil kita menyanyi, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan nanti kita akan masuk di dalam penyembahan, menyembah Tuhan sebelum kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selamanya. Yesus lebih besar.
darahnya ini Tuhan. Karena itu karena mati mau terampuni segala dosa dan kesalahan kami begitu banyak. Karena itulah Tuhan, iman besar aku, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lewat Tuhan penampilan tubuh dan darah-Mu yang kami akan nikmati bersama sebagai sebuah kesaksian dalam hidup kami untuk mengingat kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Karena itu urapi firman-Mu yang sudah datang kepada kami. Berkati kami semua, urapi telinga kami, pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Walaupun itu sederhana kami dengar Tuhan, tetapi jika Tuhan yang bekerja dengan kekuatan dari Allah lewat firman yang memberi hikmat bagi kami, maka kami akan mengenal Yesus yang sebenarnya bagi kami, yaitu Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Karena itu saat ini kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan untuk memeteraikan firman-Mu yang kami sudah dengar, agar firman itu menjadi darah daging dalam hidup kami, sehingga kami boleh bersaksi tentang keagungan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami akan menyambut tubuh dan darah Tuhan dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Mari kita sambut dulu sama-sama. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam tubuh, di dalam tubuh. Baik, sebelum kita makan tubuh dan darah Tuhan, bagi anak-anak yang belum mengerti, diharap orang tuanya ya bijaksana. Nanti setelah dipersilakan baru diberikan kepada anak-anak. Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Amin. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuhnya Kristus? Amin. Kalau saudara percaya, mari kita makan daging Tuhan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Lima kali.
Pindahkan cawan di sebelah kanan dan angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darahnya Kristus? Amin. Karena itu mari kita minum darah perjanjian Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita menyembah Tuhan. Berterima kasih.